Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pagi ini kita akan belajar dari seorang tokoh yang sederhana di Alkitab, yaitu seorang yang bernama Dorcas. Ya, nah Bapak Ibu, seringkali kita banyak orang berpikir bahwa untuk menjadi berkat, menjadi saluran berkat itu ya harus punya sesuatu yang banyak dulu, punya uang banyak, punya harta banyak, baru kita bisa menjadi saluran berkat. Nah, kita belajar pagi ini dari kisah seorang perempuan bernama Tabita. Kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 36, dikatakan begini. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Jadi Tabita dan Dorcas ini adalah orang yang sama. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Banyak berbuat baik dan memberi sedekah. Tapi pada waktu ia sakit, lalu meninggal. Tapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh dua orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya dan sambil menangis. Mereka menunjukkan uh, kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita melihat bagaimana seorang uh, janda, seorang Dorcas ya, yang begitu luar biasa dalam hidupnya, sederhana. Dia untuk menjadi saluran berkat, dia tidak tunggu kaya dulu, tetapi dia mulai yang kecil-kecil. Dia mulai membuat pakaian-pakaian, mungkin 1 bulan satu atau 2 bulan satu kepada orang-orang di Yope. Dia buatkan baju karena dia punya keahlian menjahit, ya. Jadi dia membuat pakaian. Dia memberi sedekah. Saudara, dalam kehidupan ini, biarlah kita juga mau belajar dari kehidupan uh, Dorcas ini, saudara. Mau menjadi saluran berkat di tengah-tengah di mana kita ada. Nggak usah tunggu yang besar-besar. Mungkin di kantor, kita bisa menolong teman-teman kita, di pekerjaan, kita menolong mereka.
sedikit demi sedikit, satu orang paling tidak kita bisa tolong satu orang, satu orang, satu orang, dan seperti yang terjadi pada Dorcas, dari satu orang akhirnya banyak gitu. Dan lihat kasih Tuhan yang luar biasa buat Dorcas. Dampak yang dia lakukan itu membuat sekalipun dia sudah mati, orang-orang di Yope itu sangat mengasihi Dorcas. Buktinya apa? Dia waktu sudah mati, orang mengutus. Mereka mengutus 2 orang untuk pergi ke pertolongan dari Tuhan melalui Petrus. Artinya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dampak yang dilakukan untuk menjadi berkat bagi orang lain itu sampai kepada kita sudah mati pun orang masih mengingat. Itu di dunia, saudara. Di dunia. Apalagi di sorga. Tuhan berkata bahwa ada upah. Firman Tuhan bilang, taruh, tabung hartamu di sorga. Apa yang Dorcas lakukan ini adalah menabung harta di sorga. Dan luar biasa, masih di dunia dia sudah memperoleh, menerima upahnya. Orang-orang di sekitarnya menjadi sangat sayang sama Dorcas. Sehingga sekalipun dia mati, masih terlihat mereka sangat mengasihinya. Dia hanya seorang penjahit. Hanya punya benang, punya jarum. Tetapi lewat keterampilannya itu, dia memuliakan Tuhan. Menjadi saluran berkat. Saudara, menjadi saluran berkat itu bukan karena kita hebat gitu ya. Karena itu adalah perintah Tuhan untuk kita saling berbagi satu dengan yang lain. Jadi setiap apa yang Tuhan mau kita lakukan, itu ada upahnya. Biarlah kita juga mau belajar dari kehidupan si Dorcas ini, saudara. Mungkin yang dia jahit itu bukan pakaian-pakaian orang-orang yang hebat, gitu ya. Tapi dikatakan janda-janda yang tidak mampu. Tapi betapa dahsyatnya dampak yang dia berikan di kota Yope. Orang-orang di situ, waktu dia meninggal, mereka pergi mencari Petrus, mencari pertolongan untuk Dorcas. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, memberi bukan soal banyaknya apa yang kita miliki, tetapi soal hati, bagaimana kita mau menyalurkan berkat yang kita terima bagi orang lain. Bukan hanya bicara duit, uang, harta, kekayaan, tetapi keterampilan yang kita miliki bisa kita gunakan untuk menolong orang lain. Dan itu diperhitungkan Tuhan.
Makanya waktu Petrus datang dan berdoa, maka dia hidup kembali. Saudara, biarlah kita juga mau menjadi alat Tuhan. Berita tentang kebangkitan Dorcas, berita tentang Dorcas, peristiwa yang dia lakukan, itu bisa menjadi harum sampai dengan hari ini, bahkan sampai Yesus datang kedua kali. Karena dicatat dalam Alkitab apa yang dia kerjakan, apa yang dia lakukan. Padahal dia hanya menjahit baju-baju orang, para janda, saudara. Pakaian-pakaian mereka. Saya percaya waktu dia melakukannya, dia tanpa pamrih, saudara. Dia tolong janda-janda. Dan dampaknya luar biasa. Kisahnya dicatat di Alkitab. Betapa luar biasanya apa yang dilakukan Dorcas. Saudara, sekecil apapun yang kita bisa kerjakan, kerjakanlah dengan hati yang tulus. Tuhan mengingat, Tuhan memperhitungkan. Tuhan tidak tutup mata dengan apa yang kita kerjakan. Nggak usah tunggu kita, oh besar dulu. Tunggu orang minta tolong dulu. Baru kita tolong, enggak. Dorcas enggak, dia melakukan yang baik. Ada janda-janda yang enggak mampu dia bantu. Dia tolong. Dan dampaknya luar biasa. Waktu dia mati, enggak berdaya. Orang lain mencari pertolongan. Mereka cari Petrus. Dan luar biasa. Terjadi kesembuhan. Dan berita ini menyebar, saudara. Di kota-kota di sekitarnya. Bahwa Dorcas dibangkitkan Tuhan melalui Petrus. Tanpa sadar bahwa berita ini menjadi berita Injil, kabar baik buat orang-orang di kota Yope. Mereka tahu bahwa ada kuasa yang dahsyat di dalam Yesus. Mereka tahu bahwa ketika orang-orang datang kepada Yesus, maka kuasa itu bisa terjadi. Mujizat bisa terjadi. Kenapa? Karena Dorcas mengalami kuasa kebangkitan. Berita tentang Yesus makin harum, makin tersebar. Artinya apa, saudara? Dalam hidup kita, waktu kita melakukannya karena kasih, nama kita menjadi harum, nama Kristus menjadi harum, nama Tuhan menjadi harum. Biarlah ini menjadi pelajaran buat kita, menjadi renungan buat kita, bahwa kita juga memulai hidup kita dari yang kecil-kecil, dari orang-orang di sekitar kita. Ada banyak orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita, bukan karena hanya sekedar uang, tapi yang lain juga. Saudara, setiap apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, Tuhan memperhitungkan. Ketika kita memberi, Tuhan memperhitungkan. Tuhan tidak buta. Tuhan tidak tuli. Dia selalu mendengar, dia selalu melihat apa yang kita perbuat. Dan itu diperhitungkan, dicatat. Nanti ada mahkota yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, itu sebabnya gereja kita hari ini, bulan ini,
Tuhan mau kita menjadi saluran berkat. Biarlah hari ini kita mau berpikir, apa yang saya bisa buat untuk orang lain? Apa yang saya bisa buat untuk gerejaku? Apa yang saya bisa buat untuk saudaraku? Apa yang bisa saya buat untuk tetanggaku? Biarlah kita ambil keputusan bahwa kita mau menjadi berkat, baik di rumah maupun di masyarakat, di gereja, di tempat kita kerja, dimanapun kita mau menjadi saluran berkat. Karena Tuhan memperhitungkan semuanya itu. Tuhan mencatat semua apa yang kita buat. Itu sebabnya saudara, biarlah kita jangan jemu-jemu untuk berbuat baik. Karena akan datang masanya kita menerima kembali apa yang kita kerjakan. Dorcas, dia tidak berdaya lagi, dia mati. Tetapi hasil perbuatannya itu menolong dia hidup kembali, sehat kembali. Tuhan mengasihi kita, dia sayang semua sama kita. Makanya, yuk, mari sama-sama kita mau menjadi alat Tuhan untuk menjadi saluran berkat. Jangan egois, jangan berkat kita nikmati sendiri, padahal kita punya keterampilan, punya sesuatu yang bisa kita bagi, tapi kita tidak mau bagi. Kita tutup saluran itu, saudara. Waktu kita tutup saluran itu tidak bisa mengalirkan berkat. Padahal Tuhan memanggil kita, Tuhan memberkati kita, karena Dia mau supaya kita menjadi berkat. Tuhan memberikan kita keterampilan, supaya keterampilan itu kita pakai untuk menjadi berkat. Kalau kita punya keterampilan, yuk gunakan keterampilan kita. Gunakan tangan kita, gunakan kaki kita, gunakan mulut kita, mata kita, telinga kita untuk menjadi saluran berkat. Waktu orang lagi bersedih, kita bisa mendengarkan keluhan mereka. Waktu mereka membutuhkan pertolongan, tangan kita bisa membantu, kaki kita bisa melangkah, menuntun mereka. Oleh karena itu, Bapak Ibu, biarlah hidup kita hari ini dan selama-lamanya kita mau menjadi saluran berkat. Apa yang ada pada kita, bukan Tuhan minta apa yang gak ada pada kita. Tuhan minta apa yang ada pada kita untuk kita pergunakan bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Waktu kita melakukannya, dampaknya luar biasa. Apa yang Dorcas lakukan semasa dia hidup, dia tidak berpikir bahwa ketika dia mati, orang-orang ini akan berusaha untuk menghidupkannya, untuk mencari Petrus, untuk mencari pertolongan Tuhan. Tetapi lihat, waktu dia mati, dia bangkit kembali. Karena ada orang-orang yang merasakan pertolongan dari Dorcas. Saudara, mari hari ini dan seterusnya kita mau menjadi saluran berkat. Puji nama Tuhan, biarlah kebenaran ini memberkati kita, dan kita akan mengakhiri pertemuan kita.